Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam ruang editorial tanggal 12 Oktober tahun 2020. Hari ini kita membahas terkait topik yang ramai diperbincangkan, yaitu mengenai bagaimana kita bisa lepas dari persoalan pandemi COVID-19. Nah, untuk kali ini bahasannya adalah bagaimana para pekerja bisa melakukan aktivitas pekerjaannya meski di tengah pandemi COVID-19. Berikut kami hadirkan di ruang editorial ini adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Disnakertrans DIY, Bapak Arya Nugrahadi. Mari kita mulai saja perbincangannya, Pak. Bagaimana Pak Arya Nugrahadi terkait dengan persoalan yang tadi disampaikan, bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk bisa mengawasi dan bagaimana para tenaga kerja di DIY bisa terlepas dari paparan COVID-19. Monggo Pak Arya. Baik, yang pertama kami sampaikan bahwa salah satu ketugasan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu adalah terkait dengan pengawasan norma kerja. Yang dalam hal ini apabila kita melihat konteksnya untuk terkait dengan protokol adaptasi kebiasaan baru, ini tentu saja menjadi bagian yang kita lakukan pemantauan norma kerja sesuai dengan protokol adaptasi kebiasaan baru. Kemudian yang selanjutnya perlu kami sampaikan informasi, langkah-langkah yang sudah kita lakukan, antara lain kita menindaklanjuti peraturan Bapak Gubernur terkait dengan penerapan protokol adaptasi kebiasaan baru itu, termasuk di lingkungan kerja. Sehingga kita juga dalam hal selain mengeluarkan surat edaran untuk penerapan protokol di lingkungan kerja, juga kita melakukan pemetaan. Pemetaan dimaksud adalah bagaimana kita bisa mengenali ataupun kita bisa lalu memetakan perusahaan-perusahaan mana saja ataupun badan usaha mana saja yang ada di daerah istimewa Yogyakarta ini lalu yang mempunyai tingkat potensi penyebaran ataupun transmisi COVID-19. Berdasarkan pantauan kami dan data yang dilakukan oleh teman-teman pengawas ketenagakerjaan, di daerah istimewa Yogyakarta terdapat lebih dari 60 perusahaan yang mempekerjakan karyawan lebih dari 500-an karyawan per perusahaan. Nah, ini tentu saja yang kita lakukan untuk prioritas terlebih dahulu kita lakukan wajib untuk menerapkan protokol COVID-19. Salah satunya adalah dengan pembentukan Satgas COVID-19 yang ada di masing-masing perusahaan tersebut. Kemudian selain itu, pegawai pengawas kami melakukan tugas monitoring evaluasi yang terkait dengan khususnya penerapan norma adaptasi kebiasaan baru itu tadi. Yang di awal sudah kami sebutkan bahwa dalam hal pengawasan ketenagakerjaan kami, salah satu fungsi dari kami adalah penerapan untuk memonitor, mengawasi penerapan norma kerja. Dalam hal ini, khusus dalam rangka pandemi COVID-19 ini, ketugasannya kita tambahkan terkait dengan ketugasan untuk melakukan pengawasan bagaimana perusahaan sudah melakukan penerapan
adaptasi kebiasaan baru. Hasil yang sudah kita lakukan ini masuk di bulan Oktober ini, tentu saja alhamdulillah patut kita syukuri lebih dari 60 perusahaan yang kita lakukan monitoring secara ketat, itu semuanya sudah mempunyai penerapan protokol COVID-19. Dan kesadaran penerapan itu ada di masing-masing pemberi kerja dan tenaga kerja. Sehingga memang bagian dari yang kita harapkan agar pelaksanaan penerapan protokol ini dapat dilakukan dengan baik, sehingga apa yang kita gambarkan sebagai kekhawatiran kita sebagai adanya transmisi di lingkungan kerja pabrik itu kita harapkan kita mampu untuk identifikasi. Demikian juga untuk melengkapi model pengawasan untuk adaptasi kebiasaan baru ini juga kita lakukan melalui sistem yang dikembangkan oleh Diskominfo Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Jogja Pas. Tentu saja selain sebagai upaya mitigatif atau pencegahan risiko apabila yang kita tidak harapkan terjadi transmisi, maka kita akan lebih cepat nanti terkait dengan COVID manajemen sistemnya. Seperti itu, Pak Joni. Pak Arya, tadi ada 60 perusahaan yang mempekerjakan di atas 600, Pak. Itu wajib membentuk namanya Satgas COVID ya, Pak ya. Nah, ya. Dari 60 itu, dari sejak mulai pandemi sampai sekarang, adakah terindikasi atau mungkin pernah terpapar kemudian diatasi? Karena ini kan rame-rame kemarin muncul klaster perkantoran, klaster industri, klaster segala macam. Sejauh ini gimana, Pak Arya? Sejauh ini hasil koordinasi kami dan pantauan kami dengan pengawas ketenagakerjaan bersama juga teman-teman yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Tenaga Kerja yang ada di Kabupaten, itu kami belum mendapatkan laporan. Dari yang kita lakukan mapping terhadap 60 perusahaan ini yang melaporkan adanya terindikasi adanya positif COVID yang ada di pekerja yang di wilayah yang kami mapping atau amati. Seandainya pun, itu yang kami sampaikan di data sampai dengan hari ini, seandainya pun terjadi hal yang tidak kita harapkan, tentu saja ini bagian dari pola koordinasi yang tadi saya sampaikan, bagaimana setiap perusahaan nantinya akan mempunyai SOP apabila terjadi transmisi di masing-masing perusahaan. Ya. Kalau yang di salah satu sampai hari ini belum ada laporan yang masuk. Ya, Pak. Kalau yang salah satu swalayan besar di Sleman itu sebelum terbentukan Satgas, Pak, berarti. Oke, baik. Kalau dalam ruang lingkup yang kami maksudkan, memang dalam ruang lingkup yang ada di dalam aspek ketenagakerjaan dalam ruang lingkup yang kami sampaikan itu tadi, itu kita lakukan per bulan Agustus. Oh ya, belum. Nah, yang tentunya yang disebutkan kalau tidak salah yang di Indogrosir. Ya, betul. Di Indogrosir waktu sebelum hal itu. Sebelum justru itu dibentuk ya. Itu bagian dari peristiwa yang dialami oleh di Indogrosir itu, lalu kita melakukan kegiatan proaktif, kita mapping dari 60 perusahaan yang ada sampai dengan bulan September. Mulai memasuki bulan Oktober ini nanti kemungkinan akan kita perluas menjadi 80 perusahaan. Dan itu akan selalu kita maintain kepatuhan terhadap protokol COVID,
Juga kita pantau bagaimana mereka bisa tetap melaksanakan produksi dengan baik. Seperti itu. Terus untuk yang di bawah 600 rencananya tadi ada diperlebar menjadi 80, Pak. Kalau mungkin di bawah 600 pekerja, mungkin bisa 100 itu penanganannya seperti apa? Apa mungkin diserahkan ke kabupaten kota atau mungkin ada sendiri apa namanya sistem pemantauannya? Baik, kalau secara umum semua badan usaha, semua perusahaan itu tetap kita berlakukan model yang tadi kami sampaikan, model pengawasan. Akan tetapi tadi kami sampaikan bahwa kita lalu melakukan mapping. Mapping itu dalam pengertian yang betul-betul lalu kita lakukan secara intensif, monitoring dan evaluasinya. Itu kita mempunyai data 60 perusahaan. Itu sudah masuk di nanti perusahaan dengan salah satunya indikasinya adalah banyaknya pekerja. Nah, yang kita harapkan kita tambahkan lagi sehingga nanti yang tadi disampaikan bahwa untuk populasi yang mempekerjakan di bawah angka 100 itu sudah bisa kita bisa lakukan setelah mapping yang di awal. Karena di awal cukup banyak yang mempekerjakan sampai 3.000 lebih ataupun 2.000 itu kan menjadi bagian dari prioritas kami. Sehingga yang kami sampaikan bahwa upaya mapping adalah upaya yang terkait dengan bagaimana kita melakukan tindakan mitigasi ataupun pengurangan risiko di mana kita lakukan berdasarkan risiko yang terbesar. Nah, kita fokuskan untuk yang lebih kecil nanti polanya adalah pola monitoring, tetap kita lakukan monitoring, tetapi kita tentu saja prioritaskan kepada yang lebih besar terlebih dahulu. Terus ini sejauh ini Pak, upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran protokol kesehatan, itu akan ada sanksi atau mungkin peraturan yang mungkin bisa diterapkan supaya tidak terjadi klaster tadi, industri atau perusahaan? Ya, baik. Memang ada, kalau dalam rumpun ketenagakerjaan, tadi kami sampaikan bahwa dari hasil monitoring kami di 60 perusahaan itu, memang telah terbangun kesadaran. Baik itu dari yang pemberi kerja maupun dari pekerjanya. Hal itu mungkin akan berlainan ketika kita membahas untuk yang di lingkungan yang lain. Bisa kami sampaikan mungkin di lingkungan wisata atau di lingkungan yang lain. Nah, ini tentu saja bagian yang memang kita lakukan adalah untuk di pekerja maupun di pemberi kerja itu kesadarannya sudah cukup baik. Kemudian juga kalau terkait dengan tadi sanksi, tentunya kita mendasarkan hal yang sama karena peraturan gubernur juga yang mengamanatkan dengan terkait dengan sanksi itu nanti juga bagian yang kita juga sama perlakuannya. Tetapi bahwa sanksi tersebut itu justru malah menjadi bagian akhir yang kita sampaikan karena kita betul-betul berharap bahwa pemberlakuan adaptasi norma, adaptasi kebiasaan baru ini kan memang bagian dari kesadaran dari pemberi kerja dan pekerja untuk melakukan hal itu semata-mata sebagai sebuah tujuan agar produktivitas itu tetap bisa terjadi. Seperti itu. Terkait dengan masa pandemi ini tentu cukup berat bagi perusahaan atau industri, Pak ya. Di sisi lain terjadi penurunan produksi barangkali sejumlah perusahaan. Di sisi lain mereka punya tanggungan besar yaitu para karyawan. Nah, tentu ini akan berpengaruh pada pemasukan, mungkin pendapatan karyawan atau kemampuan perusahaan untuk
melaksanakan kewajiban. Nah, ini sejauh ini penanganan dari Dinas Tenaga Kerja sejauh mana? Yang kedua, bagaimana karyawan yang mengalami penurunan penghasilan barangkali karena mungkin beberapa fasilitas pendapatannya mereka tidak mendapatkan kan. Sekarang ada BSU juga, sejauh mana juga realisasi dari BSU. Terus yang ketiga, bagaimana juga dengan mereka yang diputus hubungan kerja PHK ya Pak. Karena ini kalau PHK ini dampaknya juga menjadi risiko bagi terpapar COVID karena mungkin aspek pemenuhan gizi dan segala macam jadi berkurang. Monggo gimana Pak Ari? Kalau yang saya ada tiga hal tadi yang disampaikan oleh Pak Ari. Saya akan masuk dulu di hal yang pertama, bahwa pandemi ini tentu saja tidak diharapkan, baik itu dari aspek pemberi kerja atau pengusaha maupun tenaga kerja. Jadi betul-betul kami garis bawahi apa yang menjadi bagian dari yang kita perhatikan bersama, bahwa memang kondisi ini masing-masing pihak tidak mengharapkan, sehingga model ataupun regulasi yang kita pergunakan adalah bagaimana antara pemberi kerja dan pekerja itu lalu melakukan janjian ataupun perikatan ataupun kesepakatan untuk bipartit dalam lingkup perusahaan tersebut. Sehingga kita harapkan bersama bahwa lalu didasari atas bahwa ini adalah sebuah hal yang tidak diharapkan bersama-sama, maka kita mendorong agar baik pekerja maupun pengusaha itu untuk duduk dan kita mengedepankan upaya-upaya bipartit di antara pekerja dan pengusaha. Tentu saja karena kondisi juga yang lalu kurang begitu baik, maka pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat, telah mengambil beberapa langkah kebijakan. Untuk khusus sektor ketenagakerjaan, ini ada beberapa langkah kebijakan dari pemerintah pusat. Salah satunya adalah yang terkait dengan bantuan subsidi upah. Bantuan subsidi upah ini yang mekanismenya dilakukan melalui basis data yang dipergunakan adalah basis datanya BP Jamsostek atau BPJS Ketenagakerjaan, lalu menyasar kepada pekerja ataupun buruh yang mempunyai upah di bawah 5 juta rupiah. Secara mekanisme datanya ada di BP Jamsostek dan itu dilakukan pemindah bukuan nantinya dari rekening negara melalui himpunan bank negara atau himbara ke masing-masing rekening dari pekerja ini. Nah, tentu saja kewenangan kami di aparatur ketenagakerjaan daerah adalah yang pertama mensosialisasikan telah kita lakukan program ini serta membuat surat edaran baik itu kepada Bupati Wali Kota maupun kepada PUK dan unit kegiatan ataupun di perusahaan-perusahaan agar melengkapi data BPJS Ketenagakerjaan dengan rekening, sehingga harapannya program yang diberikan oleh pemerintah ini nanti di cakupan daerah istimewa Yogyakarta, program tersebut dapat secara luas dimanfaatkan. Kemudian juga dalam hal ini selain terkait dengan program yang ada di pusat, kami di daerah juga melakukan monitoring terkait dengan pekerja-pekerja atau teman-teman kita, saudara-saudara kita yang lalu dilakukan
baik itu pemutusan hubungan kerja maupun dilakukan perumahan untuk dirumahkan sementara, itu datanya kita terus pantau. Dari keseluruhan dinamikanya di bulan Juni kita masih mencatat cukup banyak, sampai dengan bulan September, akhir bulan September, walaupun belum bisa dikatakan menggembirakan, tetapi progresnya bahwa yang dirumahkan maupun untuk diputus hubungan kerjanya itu jumlahnya berkurang. Dalam lingkup jumlah pekerja itu, kami dan Dinas Pariwisata Daerah, Dinas Tenaga Kerja Daerah Istimewa Yogyakarta lalu menawarkan serangkaian bentuk upskilling atau pelatihan untuk kewirausahaan. Hal ini dapat nantinya digunakan sebagai income generator atau income tambahan, baik selama masa dirumahkan maupun setelah nantinya kembali bekerja. Nah, tawaran-tawaran kami ini kita lakukan berjaringan minatnya. Terus kemudian kita lakukan pembekalan ataupun pelatihan yang nantinya juga tidak saja berhenti di pelatihan tersebut, tetapi kita lalu akan juga kaitkan atau linkkan dengan yang ada di Dinas Koperasi dan Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah. Nah, ini yang tentunya bagian yang kita upayakan, Pak. Ya. Untuk mengakses yang ini, yang tadi pembinaan itu tadi untuk yang mereka yang kehilangan pekerjaan tadi, lewat mana Pak linknya itu supaya mereka tahu? Jadi yang pertama kita lakukan karena kita mempunyai database. Sejak bulan April, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta telah collecting data melalui PUK yang ada di masing-masing perusahaan untuk kita lakukan monitoring setiap bulan. Pekerja-pekerja yang perusahaan-perusahaan yang merumahkan ataupun mem-PHK karyawan, kita ada datanya. Dan data tersebut masih juga kita minta by name, by address, by kontak. Itu yang kita tawarkan. Kita membentuk tim untuk melakukan upaya untuk pengkomunikasian dengan teman-teman kita, dengan saudara-saudara kita yang terdampak itu. Di luar aspek itu, untuk menampung itu tadi yang dalam konteks pekerja formal. Di dalam konteks untuk menampung pekerja informal, kami juga telah melakukan upaya menawarkan program ataupun pembentukan tenaga kerja mandiri itu melalui media sosial yang ada di kami. Dan kami untuk khusus bulan Oktober ini, kami sudah bisa menjaring peserta-peserta yang mempunyai minat untuk masuk dan menjadi penerima ataupun menjadi penerima manfaat dari program peningkatan TKM ini. Mohon izin sambil saya lihat telepon dulu ini. Oh, iya. Atau kita tutup dulu. Oh, iya. Baiklah, kita seperti itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf karena memang agenda juga terkait dengan banyaknya yang harus kita sinkronkan. Kami tadi mundur-mundur. Nggak apa-apa, Pak. Terima kasih atas waktunya, bisa lapor kesibukan Pak Arya, bisa kita temui di ruang editorial. Semoga pandemi cepat berlalu dan para pekerja di TJ bisa beraktif kembali meraih
apa namanya, aktivitasnya ya. Amin. Amin. Oke, kami pamit dulu Pak, makasih banyak. Oke, Ye. demikian sahabat kedaulatan rakyat, bincang-bincang kita dengan Pak Arya Nurgahadi, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sampai jumpa dalam forum editorial hari berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pamit Pak, matur nuwun sanget Pak. Sami-sami, sami-sami, sehat selalu. Sehat, sami, matur nuwun. Oke.